mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, akhirnya suara cangkem hati gue didengar oleh sutradara. Nyuruh para minion dijadiin begundal. Karena untuk episode kali ini kita akan melihat seorang begundal yang sangat banyak. Bahkan cangkemnya begitu durhaka dengan Pak Ustadz. Ustadz, kalau jangan lihat-lihat dong, dipakai tuh matanya. Nah, durhaka sekali bukan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film yang dipenuhi akan sifat kebegundalan ini dibuka dengan seorang builder COC yang mengeluh karena telah terjadi musim kemarau panjang yang menyebabkan para warga di sana kelaparan. Bahkan seorang bocil FF pun harus menerima kenyataan kalau neneknya udah tak bisa mengtop upkannya diamond. Nenek nggak punya uang. Mendengar keluh kesah dari bocil tadi, builder COC bernama Dharma pun berniat melakukan pendemoan ke kantor Pak Kades karena ya apapun masalahnya solusinya salahin pemerintah. Kala itu mereka pun mulai berdemo ke kantor Pak Kades tanpa membakar ban terlebih dahulu. Dan saat di demo, kalian tahu apa jawaban Pak Kades? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini Kades apa dokter kematian cuy? Beruntung di tengah perbacotan duniawi para minion ini, datanglah Pak Ustadz untuk mempaus cangkem-cangkem mereka dengan berkata, Tenang! Bapak-bapak, ibu, tenang semuanya, tenang. apapun masalahnya, tetap tenang. Tapi ternyata tetap saja kata-kata penenang dari Pak Ustadz tak bisa membendung perbacotan yang sudah di luar galaksi ini akibat sudah tak kuat menahan kelaparan karena cuaca yang panas melebihi di Bekasi. Di sisi lain, calon mertua dari anak si Dharma pun datang ke rumah. Buset, pakai ngeblur segala lagi pas ngezoom. Dimana Broja sampai di rumah Dharma dan bertemu dengan Tina, cangkem si aki-aki ini pun langsung aktif merosting si Tina. Kamu tinggal di sini, di rumah jelek ini. Wih, sakitnya sampai kuluwatu. Lalu tak berselang lama, datanglah Dharma selesai menang demo dengan Pak Kades. Tapi Broja merasa senang menang demo, si Dharma malah dikejutkan dengan kata-kata dari si aki-aki ini. Saya kira kamu itu. Karena menurutnya, orang yang pantas besanan dengan dirinya hanya orang-orang pengguna Pajero atau Fortuner Strobo yang bisa menyilaukan mata pengendara lain untuk menghilangkan setengah populasi di dunia agar bumi ini bisa seimbang. Gila nggak tuh, kayak Thanos. Mendengar itu, si Dharma pun hanya bisa ngangak-ngunguk karena di rumah cuma ada Supra bapak dengan batok getar. Apalagi karena kesal, si Dharma sampai mengamuk lalu mengusir dua begundal ini dari rumahnya. Tanpa kamu usir pun, saya pasti akan pergi dari tempat ini. Belagu bener yang cowok. Katanya cinta lihat calon istri dihina-hina kok diem. Itu mulut atau remote DVD cuy, bisa di-pause. Setelah terkena hinaan, Dharma pun langsung datang ke tempat nongkinya untuk meminta solusi cara menguras harta orang kaya secara instan. Alhasil teman-temannya pun langsung merekomendasikan Dharma untuk jadi begal. Sehingga saat malam tiba, mulailah Dharma and the gangnya mengcosplay menjadi Hayabusa berskin anak jalanan. Dimana dengan kekuatan bayangan mereka pun bisa masuk secara easy peasy ke dalam rumah si aki-aki yang menghinanya. Aduh, rumah elit nyewa security sulit. Bahkan sampai masuk ke dalam kamar target lalu menyandra seluruh anggota keluarganya dan berhasil mengamankan uang melebihi harga ginjal dan paru-paru kalian. Ya, paru-paru kalian murah karena keseringan ngerokok jadi hitam kayak Brody. Kemudian setelah mengayabusa cuan-cuan mereka, dengan beraninya si Dharma pun membuka kaos kaki yang ada di kepalanya. Karena bagi Dharma dengan uang-uang yang sudah diayabusa, ia pasti mampu membeli hukum di negeri Wakanda. Bahkan bisa berpeluang mendapatkan diskon jika belinya saat bulan Agustus. Cuaks. Namun karena saking bencinya dengan si aki-aki, Dharma pun lebih memilih membakar mereka di sana hidup-hidup, menjadikan barbeque daging Wagyu C5, sampai akhirnya satu keluarga pun dibuat busted seketika. Nah, selesai menjalankan operasi semi begalnya, mereka pun mulai mengunboxing berapa jumlah cuan yang berhasil didapat. Buset, niat kali maling talenan elektronik. Dan karena berpikir kerja gini enak juga ya, mereka pun seketika pindah profesi karena sekarang akan menekuni pekerjaan sebagai penghayabusa duit-duit orang yang suka flexing di sosial media. Hasil rampokan ini juga kita akan bagikan ke warga di sini. Cih, jadi Robin Hood ceritanya.
Malaikat bilek, ini mesti gue catat apa kagak cuy? Kemudian besoknya Tina pun dikejutkan dengan skin baru bapaknya, lala juragan kampung. Bahkan seperti juragan pada umumnya, ya walaupun cuma ada di negeri dongeng doang, si Dharma pun hari itu juga melakukan penggiveawayan cuan dan sembako tanpa pilih-pilih di kolom komentar tentunya. Iya, Bang coba makan Indomie di kloset TF gue 500 kah? Ya seperti itulah contohnya. Kejadian ini pun sampai menaikkan asam lambung si Tina karena sejak kapan bapak gue kaya? Terlebih lagi Pak Kades dan Pak Ustadz yang melihat pembagian sembako secara gratis itu, ia pun sempat memikir Dharma mau nyalon kali ya. Karena menurut para minion dengan kebaikan Pak Dharma, mereka bisa menghindari dari pengakikan dunia akibat kelaparan. Dan untuk menutupi cangkem Pak Kades agar tak curiga, datanglah Dharma juga ke sana untuk menyogok cangkem Pak Kades, bahkan memberitahu visi-visinya jika terpilih menjadi top lokal orang terbaik dan berpengaruh di kampung sana. Yang terpenting sekarang ini adalah gimana caranya supaya masyarakat di sini tidak kelaparan lagi. Ini Dharma baik juga ya, walaupun caranya salah. Malaikat jadi bingung mau dikasih azab apa. Malam harinya setelah pembagian seluruh cuan hasil penghayabusanya, mereka pun kembali merencanakan pembegalan di salah satu rumah pejabat karena setelah membaca quotes dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, Dharma pun jadi berpikir kalau kekayaan para pejabat memang cocok dibagi-bagi seperti kata-kata quotes yang ia baca yaitu untuk rakyat. Iya. Alhasil mereka pun mulai bergerak mengayabusa rumah orang-orang tidak penting di negeri Wakanda ini, lalu seperti biasa membagikan hasil jarahnya ke para warga karena tak mau tinggal di neraka sendirian. Di neraka atau bikin kampung halaman dah tuh. Kala itu Pak Ustadz yang curiga dengan Dharma, ia pun menanyakan ke Tina, Dharma kerja apa sih kids? Tapi karena si Tina tak tahu bapaknya kerja apa, bodo amat nggak mau tahu asal cuan banyak tiap hari, ia pun buru-buru pulang sebelum para warga mencurigai pekerjaan bapaknya. Ya ilah, ngapain nunjuk-nunjuk pak? Panggil kalau demen. Sesampai di rumah, Tina yang kebetulan melihat bapaknya, ia pun langsung dibuat bagong setelah mendengar tutur rahayu dari bapaknya. Nanti malam kita akan merampok lagi. Auto panik nggak tuh makan uang babi? Karena si Tina baru tahu kalau kerjaan bapaknya adalah seorang hayabusa yang katanya malam ini akan menghayabusa truk milik salah satu ekspedisi. Akibat mengetahui kemarin banyak orang-orang kaya yang check out barang elektronik memakai ekspedisi itu. Mobil-mobil itu memang mengangkut barang-barang elektronik yang mahal, Bang. Bolehlah bang, kalau ada PS5 Sherlock asal masalah dosa ditanggung penjual. Mendengar itu, si Tina pun hanya bisa bagong AFK seperti Nana yang sudah kehilangan skill pasifnya karena ia hanya bisa bersabar menunggu pengazaban apa yang akan diberikan pihak editor ke si Dharma. Nah, malam itu juga Dharma pun mulai melakukan operasi semi begalnya menyetop mobil ekspedisi berskin Grand Max. Tapi saat mau mengayabusa, datanglah para minion yang siap open war membantu si kurir. Sampai sebuah pengedikan pun buset, barbar bener, pakai balok kayu. Harus terjadi. Kala itu si Dharma pun harus surrender sampai misi mereka tergagalkan 50% karena tim Dharma hanya mampu mengayabusa sebagian barang. Semoga ada PS5. Tapi minusnya kaki si Dharma harus terkilir demi bisa kabur dari gedigan para warga. Kemudian besoknya si Dharma kembali dibuat bagong setelah mendengar tutur dari cangkem anaknya. Pelan-pelan. Pasti kaki bapak cedera ini waktu bapak lagi maling kan? Panas dingin dah tuh. Tapi sayangnya kata-kata gue salah karena rupanya si Dharma tetap santuy walaupun anaknya udah tahu program-program kerja Dharma saat malam hari. Bahkan mendengar itu anaknya pun secara terang-terangan memberi masukan yang tentunya masuk kanan keluar kiri. Dan tak berselang lama datanglah para member Hayabusa didikan si Dharma ke sana untuk menjenguk Dharma, di mana rupanya si Dharma mengumpulkan mereka di sana untuk menyetop pengoperasian Hayabusa mereka sebelum kaki Dharma ini sembuh. Lalu dari luar datang lagi dua orang minion untuk menjenguk Dharma dan coba deh kalian dengar percakapan ini. Assalamualaikum. Pak Rijal ada? Ada di dalam. Silakan masuk. Itu nada dering siapa we? Ini kameramen syuting sambil chatan kali ya. Saat baru datang, mereka pun langsung memberi tutur rahayu ke si Dharma. Namun bukannya ditangkap, Pak RT malah menyuruh Dharma untuk pensiun sebagai Hayabusa sebelum Pak RT menyuruh seluruh warga datang ke rumah Dharma untuk melakukan baku gedik yang bisa menyebabkan Dharma berpindah alam. Nah, selesai menerima tutur rahayu tersebut, besoknya Dharma pun langsung mengcosplay sebagai para pencari pahala. Asik.
Gini kan adem ya, nggak jadi begundal. Bapak mau ikut Hamna dengerin ceramah sama sholat berjamaah bareng di masjid nggak, Pak? Iya dong, Hamna. Lah, tapi kalau gini siapa yang kena azab? Hari itu Dharma pun mulai menjalani pertobatannya dengan mendengar ceramah di masjid bareng-bareng para minion. Dan setelah ceramah itu selesai, Dharma pun dibagongkan dengan para warga yang tiba-tiba sakit. Ini warga pada kenapa, Pak? Gak tahu Pak, banyak jatuh sakit Pak warganya Pak. Buset, itu sakit apa mau nonton dangdutan di lapangan? Rame bener dah bareng-bareng. Bahkan dalam perjalanan mencari pahala, si Dharma tak segan-segan menolong para warga mengantarnya ke rumah sakit di kota. Akibat rumah sakit di kampung sana sangat kecil, sekecil harapan kalian untuk diterima cintanya oleh gebetan kalian. Cuaks. Biasa aja, yang nganterin pasien ke kota. Ini seriusan nggak sih Dharma tobat? Kok nada bicaranya real banget cuy. Setibanya di rumah sakit kota, kalian tahu gimana tanggapan para suster di sana? Silakan daftar dulu, Pak. Ada asuransi? Nggak ada. Terus siapa yang akan bayar biaya pengobatannya, Pak? Widih, real banget guys. Tolong dulu napas sus, itu para minion udah mau mati. Ntar kalau sembuh juga dibayar loh. Mereka itu sakit parah, perlu pertolongan. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Alah bacot. Uang di atas segalanya cuy. Hasil karena ini suster kelamaan pidato, salah satu minion di sana pun harus terwastetkan akibat kelalaian rumah sakit dalam menangani pasiennya. Nah, hari itu juga mulailah penguburan para warga yang udah pindah alam karena rumah sakit memprioritaskan cuan is number one, hingga membuat si Dharma pun kesal merasa tobat tak ada gunanya. Akibat dirinya udah tobat, kampungnya masih saja dilanda kesusahan. Sudah mencoba bertobat, tapi tetap aja kita kena penyakit. Ini nih SDM Wakanda, lu tobat terus lu sakit karena kebanyakan makan gorengan, terus yang lu salahin Tuhan. Dan karena tragedi ini, si Dharma pun pensiun untuk menjalani tobatnya. Karena hari itu juga mereka mulai membentuk kembali tim pengayabusanya untuk melakukan operasi semi begalnya malam ini juga. Pokoknya siapapun yang menghalangi saya akan saya singkirkan. Buset, gunung mana tuh meletus. Malam harinya mulailah operasi semi begalnya dengan mengayabusa motor berangka esaf zaman purba. Bahkan melakukan pengunboxingan ke salah satu rumah sultan, hingga besoknya berita ini pun didengar oleh Pak RT yang sangat terketar-ketirkan nanti takutnya satu kampung menjadi sesosok begundal. Masuk on the spot dah tuh kampung Hayabusa. Di sisi lain, Dharma pun mulai merekrut anggota yang lain untuk menjalankan misi ranking S-nya. Kalian tetap kompak, kalian harus tetap semangat supaya kita terus sukses. Buset, auto bagi-bagi dosa tanpa komen be yourself and never together. Dan tak berselang lama, datanglah Pak Ustadz ke sana bersama Pak RT untuk menghentikan kebusukan Dharma. Namun belum sempat mengatakan adu mekanik kids, seorang tumbal proyek pun tiba-tiba datang untuk menyerahkan nyawanya. Bang Rizal, aku menekan kamu, akan kulapor ke polisi. Nyari mati nih minion. Mendengar itu, si minion pun langsung terkena baku gedik, 1 gedigan, 2 gedigan, 3 gedigan. Lalu diakhiri dengan Pak Ustadz yang menghentikan kejadian ini dengan badannya, hingga membuat grup Pak RT ini langsung surrender dari sana karena belum sempat merekrut anggota shinobi yang lainnya. Terlebih lagi saat Pak Ustadz hendak pulang, Ustadz kalau jangan lihat-lihat tuh, dipakai tuh matanya. kurang ajar. Tumben gue lihat minion durhaka gini. Bahkan makhluk entitas terkuat di bumi pun ikut-ikutan merosting Pak Ustadz. Makanya Pak Ustadz, kalau jalan tuh pakai mata. Akhirnya suara gue didengar oleh sutradara ya. Minion seorang begundal sekarang. Nah, saat Pak Ustadz ke kantor desa, ia pun sudah melihat Pak Kades yang bonyok habis digedik oleh Dharma. Akibat si Kades ini ingin melaporkan Dharma ke kantor Halode. Tak lama kemudian, anak buah Dharma pun melapor kalau sebagian besar anggotanya sudah dibunuh oleh para minion kampung. Mereka ketangkap sama warga. Mereka meninggal di tempat, Pak. Widih, ini salah satu film yang minionnya barbar semua cuy. Saling bunuh. Dimana sisa-sisa warga di sana pun terpaksa minggat dari kampung sana dan pergi ke kampung sebelah sebelum open war edisi kedua pecah karena rupanya si Dharma sedang mengumpulkan anggotanya untuk balas dendam. Namun sebelum balas dendam dimulai, Dharma pun memutuskan untuk bagi-bagi giveaway terlebih dahulu agar anggotanya semangat. Tapi selesai membagikan cuan, tiba-tiba sebuah ulti banteng pun meletus.
menggoyang dumangkan satu kampung di sana seakan-akan menyuruh mereka coblos saya, coblos saya. Keretakan tanah yang begitu realistis pun juga terjadi. Buset, apaan nih cuy? Gue kira monitornya yang pecah karena nggak mampu nahan grafiknya. Sampai para warga kampung sana terketar-ketirkan berusaha menyelamatkan diri, tapi sayangnya salah satu anggota Dharma pun harus rungkat tergeprek oleh pohon beringin. Gempa ini pun semakin dahsyat dan semakin membuat para warga berjoget-joget. Dan gebleknya udah tahu gempa ini Dharma yang memang udah ditakdirkan untuk mati, ia pun bisa-bisanya kembali ke rumahnya yang sangat kayu untuk mengambil harta-hartanya. Logika aja cuy. Rumah kayu loh, bisa-bisanya nggak roboh. Setelah mengamankan hartanya, saat keluar terjadilah sebuah sundulan antara tiang PLN dan batok kelapa anak buah Dharma hingga membuat dirinya auto terbenetkan. Nah, saat Dharma hendak melarikan diri, berflikerlah sebuah batu yang sungguh-sungguh realistis, di mana batu tersebut mengejar Dharma dan langsung memojokkannya ke tepi jurang. Namun beruntung ada anaknya yang tiba-tiba datang menolong beserta juga dengan Pak Ustadz dan Pak RT. Tapi ketika sudah berhasil diselamatkan, si Dharma malah mati. Meninggal, Pak. Tahu gitu biarin aja terjun ke jurang biar lebih dramatis. Singkat cerita, kala itu para warga yang selamat pun terpaksa mengungsi mengobati luka-lukanya dengan pop mie. Apapun sakitnya, segarkan dengan pop mie kuah rasa ayam kremes. Sementara yang lain sedang menggali makam untuk mengubur para warga yang tidak selamat. Kami terpaksa membuat satu lubang liang lahat yang besar dan luas, Pak Kades. Buset, udah kayak kuburan pas zaman Nazi Jerman cuy. Tak berselang lama saat akan mengubur para warga, tiba-tiba ulti Kadita pun muncul membuat mereka kesusahan mengubur para begundal. Bahkan karena hujan tersebut membuat banjir bandang yang begitu realistis pun harus terjadi, hingga menghanyutkan seluruh jenazah yang ada di sana. Mayat? Mana mayat cuy? Coba kita ulang. Apaan ini mayat? Ya terserah, kisana aja lah, yang penting film selesai. Oke, pesan mortality-nya di sini. Jadi begundal jangan ngajak-ngajak blok.